Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, umat yang dicintai Allah, saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan selamat Tahun Baru. Tahun Baru, saudara-saudara yang terkasih, bukan sekedar seremonia belaka, bukan sekedar perayaan belaka, yang setelah berakhir selesailah semuanya, tanpa ada konsekuensi hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada tahun baru ini, saya ingin mengundang Anda sekalian untuk juga menjadi pribadi yang baru. Yang berarti kita diundang untuk hidup dengan cara hidup yang baru. Saudara yang terkasih, di dalam Efesus bab 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Di dalam Injil Lukas bab 2 ayat 20 diwartakan, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Sukacita dan kegembiraan telah mewarnai hidup para gembala setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, Sang Juru Selamat, sehingga mereka dijadikan sebagai manusia yang baru. Identitas mereka sebagai gembala tetaplah sama, namun mereka yang telah diubah, telah diperbaharui karena perjumpaan dengan Yesus, menjadikan mereka sebagai pribadi-pribadi yang dikuasai oleh rasa syukur, dikuasai oleh harapan, dan penuh dengan optimisme. Saudara-saudari, pengalaman perjumpaan dengan Yesus, Sang Juru Selamat, yang kita alami dalam perayaan Natal, hendaknya juga mengobarkan sukacita dan kegembiraan dalam jiwa dan kehidupan kita sebagai manusia yang baru. Kita menjadi pribadi-pribadi yang dikuasai oleh rasa syukur, pribadi-pribadi yang penuh harapan dan hidup di dalam optimisme. Bersyukur hendaknya menjadi sikap dasar bagi kita semua di dalam menapaki tahun yang baru ini. Paulus menasihati kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika bab 5 ayat 18. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mengucap syukur bukanlah hanya sebagai suatu kewajiban bagi kita, namun inilah yang menjadi kehendak Allah. Sekali lagi, mengucap syukur adalah suatu yang dikehendaki oleh Allah bagi kita semua. Mengapa kita harus mengucap syukur? Dengan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, maka yang pertama, saudaraku terkasih, iman kita kepada Allah semakin ditambahkan. Kita semakin percaya pada pemeliharaan Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan atas hidup kita, terutama di tahun yang baru ini. Saudara-saudari, orang yang selalu mengeluh, orang yang selalu tidak puas atas hidupnya, orang yang selalu komplain adalah orang yang tidak bisa bersyukur dan berterima kasih. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dibutakan matanya akan kebaikan Allah, akan cinta Allah, akan berkat-berkat Allah yang sudah dicurahkan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akhirnya dikuasai oleh keserakahan, ambisius, bahkan mungkin ketidakadilan dan kejahatan-kejahatan yang lain. Dengan mengucap syukur, saudaraku terkasih, orang percaya akan rencana Allah di dalam hidupnya. Orang percaya Allah menyelenggarakan hidupnya, sehingga apapun yang ia terima,
Apapun yang ia alami, ia akan mengucap syukur karena disitulah karya rencana Allah bekerja. Dengan mengucap syukur, saudara-saudaraku yang terkasih, yang kedua, kita semakin dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapi setiap kesulitan, menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita. Saudara-saudari, gereja setiap tanggal 1 Januari merayakan Hari Raya Maria Bunda Allah. Marilah kita bercermin dan meneladani hidup Bunda Maria. Banyak penderitaan, persoalan harus dialami Bunda Maria di dalam menemani putranya hingga di kayu salib. Simeon berkata kepada Maria, sebuah pedang akan menusuk jiwamu, di dalam Lukas bab 2 ayat 35. Namun saudara terkasih, Maria menghadapi segala peristiwa, kesulitan hidup, persoalan hidup dengan penuh sukacita. Maria mampu mengatasi semuanya itu karena dia bersyukur. Bersyukur karena boleh menjadi alat Tuhan. Dan saudara-saudaraku terkasih, Yeremia bab 29 ayat 11 mengatakan, Allah mengatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, dengan mengucap syukur, kita semakin melihat rancangan Allah dalam hidup kita. Rancangan damai sejahtera. Walaupun kesulitan, walaupun problematik hidup menguasai hidup kita, tetapi di sana ada rancangan kesejahteraan. Rancangan akan hari depan yang penuh harapan. Itu semuanya mungkin kalau kita selalu mengucap syukur, apapun keadaannya. Yang ketiga, saudaraku terkasih, dengan mengucap syukur, kita semakin diberkati oleh Allah. Berkat-berkat semakin terkuat, dicurahkan di dalam hidup kita, karena kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita berterima kasih kepada Allah. Di dalam Bilangan bab 6 ayat 22 sampai 27, di sana diungkapkan, dikatakan, Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, dengan mengucap syukur, berkat-berkat dicurahkan dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mewarnai, kita semarakkan hari-hari kita di tahun yang baru ini dengan bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian kembali Paulus mengingatkan kita. Mari kita mencoba mengawali tahun baru ini dengan ucapan syukur, menjalani hari-hari di tahun yang baru ini dengan rasa syukur, dan akhirnya kelak kita menutup tahun 2015 dengan penuh syukur. Semoga rasa syukur kita semakin menuntun kita di tahun yang baru ini dan membukakan banyak berkat-berkat bagi kita. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.